Timnas Indonesia punya peluang lolos otomatis ke Piala Dunia dengan syarat memenangkan 2 laga sisa. Tapi kalaupun tidak menang semuanya, pasukan Patrick Kluivert nggak perlu berkecil hati. Karena skuad Merah Putih masih punya kesempatan di ronde keempat. Calon lawan Timnas Indonesia pun mulai terlihat dengan mayoritas negara Teluk Arab hingga Korea Selatan. Cetak Gol coba merangkum calon lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat sebagai berikut. Skema realistis Timnas Indonesia bermain di ronde 4. Timnas Indonesia sebenarnya masih punya harapan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda Nusantara bisa mengunci peringkat 2 grup C dengan syarat bisa menang di 2 laga ke depan, sambil berharap hasil buruk dari Australia dan Arab Saudi. Akan tetapi 2 pertandingan tersebut dirasa berat karena harus berhadapan dengan timnas Cina dan Jepang. 6 poin yang ditargetkan sulit didapatkan terlebih saat bertandang ke Osaka. Di atas kertas, skuad Garuda pun harus menurunkan ekspektasi dengan target meraih 3 poin atas Cina, lalu 1 poin dari negeri Sakura. Dengan begitu pasukan Patrick Kluivert bisa mengunci posisi peringkat 3 ataupun 4. Bahkan skuad Garuda bisa duduk di peringkat ketiga apabila Arab Saudi gagal menang di 2 laga. Artinya pasukan Merah Putih akan mengumpulkan 13 poin. Poin tersebut nggak bisa terkejar oleh China maupun Bahrain meskipun keduanya meraih kemenangan di 2 pertandingan. Erick Thohir selaku ketua PSSI sejatinya memang memasang target yang realistis. Pria kelahiran Jakarta ini nggak mau muluk-muluk dan berharap Timnas Indonesia lolos ke ronde 4. Kami serius bicara soal target Timnas, minimal menempati 4 besar di grup. Timnas Irak. Apabila lolos ke ronde keempat, Timnas Indonesia kembali berpeluang menghadapi Irak. Skuad Singa Mesopotamia masih tercecer di peringkat 3 grup B dengan raihan 12 poin. Performa Ali Jasim dan kawan-kawan terombang-ambing dalam beberapa laga terakhir. Dari 5 pertandingan yang dilakoni, Timnas Irak hanya bisa meraih 1 kemenangan atas Yaman. Kekalahan demi kekalahan yang diderita pun langsung memakan korban. Federasi Sepak Bola Irak atau IFA resmi memberhentikan Jesus Casas dari jabatan sebagai pelatih kepala. IFA beralasan pelatih asal Spanyol ini telah gagal menjalankan tugas dan target yang diberikan. Jesus Casas pun nggak terima dikambing hitamkan oleh pihak federasi. Menurut Casas, keterpurukan yang diraih merupakan tanggung jawab bersama termasuk pemain. Semua orang bertanggung jawab, termasuk staf sampai para pemain, ungkap Casas. Timnas Indonesia pun bisa memanfaatkan kekacauan yang diderita Irak untuk membalaskan dendam. Rizky Ridho dan kolega sempat dipermalukan pasukan hijau putih di ronde kedua. Nggak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia dibabat habis dalam 2 pertemuan sekaligus. Salah satunya adalah kekalahan memalukan 0-2 saat bermain di Gelora Bung Karno. Saat itu tim besutan Sintayong gak kuasa menahan gempuran habis-habisan dari Irak. Jordi Amat bahkan melakukan blunder fatal sampai harus diganjar kartu merah. Selain itu, Hernando Ari juga terlalu berani memainkan bola di kotak penalti. Sontak kesalahan fatal kiper 23 tahun ini langsung dihukum Ali Jasim yang mencetak gol kedua. Timnas Yordania. Masih dari grup B, Timnas Indonesia juga berpeluang bentrok dengan Timnas Yordania. Berbeda dengan Irak, Yordania sebenarnya masih bertengger di peringkat kedua dengan perolehan 13 poin. Namun negara asal Timur Tengah ini berpotensi disalip Timnas Irak apabila gagal menang di 2 laga ke depan. Namun kans Yordania terbang ke Amerika Serikat sangatlah besar. Sebab skuad The Silver Rus diperkuat pemain yang tengah naik daun. Yazan Al-Naimat dan Musa Tamari bahkan sempat disorot oleh FIFA berkat performa apiknya bersama Yordania. Namun publik negeri para ksatria nggak boleh terlarut-larut dalam euforia. Pasalnya Timnas Yordania bakal menjalani 2 pertandingan berat di sisa ronde ketiga kontra Oman dan Irak. Apabila kalah dalam 2 laga terakhir, posisi Yordania dipastikan akan turun ke peringkat 4.
Sayangnya Oman dan Irak juga harus menyapu bersih sisa laga dengan kemenangan. Dengan begitu, Irak akan mengoleksi 18 poin dan Oman akan mengoleksi 16 poin. Artinya skenario tersebut memungkinkan The Hashemite Kingdom bertemu timnas Indonesia di ronde keempat. Dapatkan paket celana pendek pria, kamu bisa dapetin 4 celana dengan kisaran 52 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Timnas Korea Selatan. Selain Yordania, timnas Indonesia juga berpotensi melakoni duel panas kontra Korea Selatan. Posisi The Taeguk Warriors masih belum 100% aman di puncak klasemen grup B. Son Heung-min dan kawan-kawan membuang kesempatan emas lolos cepat ke Piala Dunia. Skuad negeri ginseng hanya bermain imbang melawan Yordania di pertemuan terakhir. Myung Bo-hong selaku pelatih Korea Selatan memberikan komentarnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan akan bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Saya bertanggung jawab penuh. Saya ingin meminta maaf karena telah membuat kecewa para penggemar kami. Sayang sekali kami gagal memenuhi ekspektasi kalian, ungkap Bo-hong. Hasil imbang tersebut membuat langkah Korea Selatan lolos semakin terjal. Skuad Taeguk Warriors diwajibkan menang dalam 2 pertandingan berikutnya melawan Irak dan Kuwait. Skema tersebut menjadi satu-satunya cara agar negeri ginseng meraih tiket ke Piala Dunia secara langsung. Pasalnya perolehan poin mereka bakal meroket menjadi 22 dan semakin sulit dikejar oleh kontestan lainnya. Timnas Indonesia sebenarnya nggak perlu takut jika bertemu Korea Selatan di ronde keempat. Sebab Garuda Nusantara sempat memenangkan pertemuan terakhir walaupun di ajang Piala Asia U23. Saat itu Pratama Arhan dan kawan-kawan melaju ke babak perempat final lewat adu penalti. Hasil ini bahkan mengakhiri catatan buruk Indonesia yang selalu kalah dari negeri ginseng dalam 7 pertandingan. Timnas Qatar. Calon lawan terakhir Indonesia masih dari negara Teluk Arab yakni Qatar. Berbeda dengan negara sebelumnya yang masih berpeluang lolos otomatis, skuad Al-Anabi dipastikan akan bermain di ronde 4. Qatar sulit mengejar perolehan poin dari Uzbekistan yang berada di peringkat kedua grup A. Sekalipun menang di 2 laga, skuad Al-Anabi hanya memperoleh 16 poin. Poin tersebut nggak cukup mengejar Uzbekistan yang memperoleh 17 angka. Pasukan Timur Kapadze hanya perlu meraih 1 kemenangan untuk mengunci peringkat kedua dan lolos ke Piala Dunia. Apabila bertemu, skuad Garuda Nusantara wajib mewaspadai strategi licik pasukan The Maroons. Timnas Indonesia sendiri pernah dicurangi wasit di Piala Asia U23 tahun lalu. Saat itu Ivar Yener diusir oleh Nasrullah Kabirov karena melanggar keras pemain Qatar yakni Saif Hasan. Kualitas menunjukkan Indonesia lebih unggul atas timnas Qatar. Sebut saja nilai pasar skuad Garuda menjadi salah satu yang paling mewah mencapai 38 juta euro atau 678 miliar rupiah. Sementara itu Qatar hanya punya nilai pasar 23 juta euro saja. Selain itu, skuad Merah Putih juga akan mendatangkan 3 pemain keturunan anyar dalam waktu dekat. Mereka adalah Jayden Oosterwolde, Tristan Goijer, dan Miliano Jonathan. Parfum Nifty Twice yang wanginya enak banget. Cocok untuk jadi kado ke pasangan kamu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat. Gimana pendapatmu? Apakah pasukan Merah Putih bisa mengatasi perlawanan negara-negara tersebut jika lolos ke ronde 4? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.